Istilah Katolik merupakan istilah yang sudah ada sejak abad awal, yaitu sejak zaman Santo Polikarpus yang adalah murid Rasul Yohanes. Untuk menggambarkan iman Kristiani, disarikan dari New Catholic Encyclopedia, buku ketiga, The Catholic University of America, Washington, D.C., copyright 1967, reprinted 1981, halaman 261, bahkan pada zaman para rasul. Kisah para Rasul 9 ayat 31 menuliskan asal mula kata gereja Katolik atau Katolikos, yang berasal dari kata Eklesia kata holos. Ayatnya berbunyi, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kisah para Rasul 9 ayat 31. Di sini, kata-kata holos atau katolikos, dalam bahasa Indonesia adalah jemaat, umat seluruh, universal, atau gereja Katolik, sehingga kalau ingin diterjemahkan secara konsisten, maka kisah para Rasul 9 ayat 31 bunyinya adalah, selama beberapa waktu gereja Katolik di Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Gereja itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Namun nama gereja Katolik baru resmi digunakan pada awal abad kedua, yaitu tahun 107 ketika Santo Ignatius dari Antiokhia menjelaskan dalam suratnya kepada jemaat di Smyrna untuk menyatakan, bahwa gereja Katolik adalah gereja satu-satunya yang didirikan Yesus Kristus, untuk membedakannya dari para heretik pada saat itu, yang juga mengaku sebagai jemaat Kristen, tetapi yang menolak bahwa Yesus adalah Allah yang sungguh-sungguh menjelma menjadi manusia. Ajaran sesat itu adalah heresi atau bidah, ahdoketisme dan gnostisisme. Dengan surat tersebut, Santo Ignatius mengajarkan tentang hierarki gereja, imam, dan ekaristi, yang bertujuan untuk menunjukkan kesatuan gereja dan kesetiaan gereja kepada ajaran yang diajarkan oleh Kristus. Demikian penggalan kalimatnya, di mana uskup berada, maka di sana pula umat berada, sama seperti di mana ada Yesus Kristus, maka di sana juga ada gereja Katolik. Saint Ignatius of Antioch, Letter to the Smyrnaeans, 8. Sejak saat itu gereja Katolik memiliki arti yang kurang lebih sama dengan yang kita ketahui sekarang, bahwa gereja Katolik adalah gereja universal di bawah pimpinan para uskup, yang mengajarkan doktrin yang lengkap, sesuai dengan yang diajarkan Kristus. Kata Katolik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu katolikos, yang artinya, keseluruhan atau universal, atau lengkap. Jadi dalam hal ini, kata Katolik mempunyai dua arti, yaitu bahwa, 1. Gereja yang didirikan Yesus ini bukan hanya milik suku tertentu atau kelompok eksklusif yang terbatas, melainkan mencakup keseluruhan keluarga Tuhan yang ada di seluruh dunia, yang merangkul semua, dari setiap suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Lihat Wahyu 7 ayat 9. 2. Kata Katolik juga berarti, bahwa gereja tidak dapat memilih-milih doktrin yang tertentu asal cocok sesuai dengan selera atau pendapat pribadi, tetapi harus doktrin yang setia kepada seluruh kebenaran. Rasul Paulus mengatakan, bahwa hakikatnya seorang rasul adalah untuk menjadi pengajar yang Katolik, artinya yang meneruskan firman-Nya, yaitu Allah dengan sepenuhnya, tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kolose 1 ayat 25 dan 28. Maka, gereja Kristus disebut sebagai Katolik atau universal, sebab ia dikurniakan kepada segala bangsa, oleh karena Allah Bapa adalah pencipta segala bangsa. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan amanat agung agar para rasul-Nya pergi ke seluruh dunia. Untuk menjadikan semua bangsa murid-muridnya, lihat Matius 28 ayat 19-20. Sepanjang sejarah, gereja Katolik menjalankan misi tersebut, yaitu menyebarkan kabar gembira pada semua bangsa, sebab Kristus menginginkan semua orang menjadi anggota keluarganya yang universal. Galatia 3 ayat 28. Kini gereja Katolik ditemukan di semua negara di dunia, dan masih terus mengirimkan para misionaris untuk mengabarkan Injil. Gereja Katolik yang beranggotakan bermacam bangsa dari berbagai budaya, menggambarkan keluarga kerajaan Allah yang tidak terbatas hanya pada negara atau suku bangsa yang tertentu. Namun demikian, nama gereja Katolik tidak untuk dipertentangkan dengan istilah Kristen, yang juga sudah dikenal sejak zaman para rasul. Lihat Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Sebab Kristen, artinya adalah pengikut atau murid Kristus, maka istilah Kristen, mau menunjukkan bahwa umat yang menamakan diri Kristen,
menjadi murid Tuhan bukan karena sebab manusiawi belaka, tetapi karena mengikuti Kristus yang adalah Sang Mesias, Putra Allah yang hidup. Umat Katolik juga adalah umat Kristen, yang justru menghidupi makna Kristen itu dengan sepenuhnya, sebab Gereja Katolik menerima dan meneruskan seluruh ajaran Kristus, sebagaimana yang diajarkan oleh Kristus dan para rasul, yang dilestarikan oleh para penerus mereka. Demikian, semoga mencerahkan. Salam kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria dan semua orang kudus senantiasa mendoakan kita. Amin. Terima kasih.